Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Palembang yang beranggotakan Ina Yustika, Arlina Putri, Ferry Krisyanti Turnip, dan Nanda Mekayanti Aula akan memaparkan materi terkait pengembangan aplikasi Discord sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Ina Yustika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aplikasi Discord. Sebelum masuk pengertian, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya aplikasi Discord ini bukan merupakan aplikasi untuk pembelajaran online, melainkan aplikasi yang digunakan untuk game online yang sangat familiar sekali bagi anak-anak, khususnya komunitas games mania. Nah, namun kelompok kami di sini berusaha untuk mengadopsi dan memodifikasi aplikasi pembelajaran online ini sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran untuk kegiatan pembelajaran online. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari Discord sendiri ya. Untuk pengertian Discord sendiri merupakan aplikasi chatting untuk tim seperti Slack atau Microsoft Teams, di mana obrolan di Discord bisa berupa obrolan personal atau berdasarkan grup. Obrolan di grup bisa dibagi lagi menjadi obrolan melalui kanal-kanal atau channel. Bisa juga menggunakan obrolan suara dan panggilan video. Kemudian Discord dalam menyampaikan materi pembelajaran langsung berkomunikasi atau telekonferensi dengan siswa serta menampilkan secara langsung kepada siswa sehingga materinya itu dapat dilihat secara langsung atau real times, maka akan menjadikan belajarnya siswa itu akan serasa belajar di kelas sebagaimana yang dilakukan setiap harinya. Baiklah, selanjutnya di sini ada manfaat dari aplikasi Discord, di mana manfaat bisa kita ambil dari penggunaan sebagai media pembelajaran untuk membuat guru atau peserta didik serasa bertatap muka secara langsung, meskipun pembelajaran itu sedang dilakukan di rumah masing-masing, sehingga guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran online terasa sama persis seperti yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian aktivitas dari Discord sendiri membawa manfaat bagi guru. Yang pertama, guru bisa melakukan absensi siswa secara langsung dengan cara menautkan absen tersebut di dalam aplikasi Discord. Lalu yang manfaat kedua itu guru bisa berkomunikasi dengan siswa secara langsung. Dimana kalau di aplikasi Discord sendiri ada ada bagian untuk kita melakukan komunikasi. Jadi kita langsung aktifkan di tombol aktifkan suara. Di situ kita bisa langsung melakukan berkomunikasi dengan gurunya. Lalu yang ketiga itu guru bisa memberikan pesan teks kepada siswa. Lalu yang keempat, manfaatnya itu bisa guru bisa menge-share materi pelajaran secara langsung kepada siswa jika ada siswa yang membutuhkan untuk materi yang dipelajari di rumah. Lalu yang kelima, guru bisa menyampaikan materi pelajaran kepada siswa secara live. Live di sini maksudnya live streaming real times dengan menggunakan dan menampilkan berbagai macam media atau seperti PowerPoint, seperti video YouTube, kemudian audio video atau weblog dan sebagainya. Lalu yang keenam itu guru bisa mengajar sesuai dengan jadwal dan jam yang sudah ditentukan oleh kurikulum. Nah, dalam hal ini bisa juga disebut dengan yang sudah berjalan sebelum ada peristiwa COVID-19 yang terjadi. Baiklah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Arlina. Kepada saudari Arlina, saya persilakan. Baik, terima kasih saudari Ina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan aplikasi Discord. Untuk kelebihan dari aplikasi Discord ini antara lain, yang pertama, penggunaan aplikasi bisa secara offline maupun online. Yang kedua,
master install di laptop hanya 60 MB. Yang ketiga, guru bisa memiliki server pribadi. Yang keempat, guru bisa mengatur manajemen pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kelima, tidak membutuhkan bandwidth yang besar. Yang keenam, pemakaian data internet sangat irit. Yang ketujuh, dapat digunakan pada smartphone. Yang kedelapan, voice chat tidak akan mengganggu jalannya pembelajaran. Yang kesembilan, terdapat blog dan komunitas. Dan yang ke-10, akun user tidak terbatas. Dari semua kelebihan-kelebihan yang dijelaskan tadi, tentunya aplikasi ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan dari aplikasi Discord ini antara lain, yang pertama, hanya admin yang berhak menentukan siapa yang berbicara. Yang kedua, masih belum stabilnya server yang ada. Dikarenakan aplikasi ini gratis, tentu banyak yang menggunakan aplikasi ini. Akibatnya, server yang terlalu penuh sehingga terkadang kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini dikarenakan server yang terlalu penuh. Yang ketiga, penggunaan di beberapa negara, contohnya Indonesia. Discord sendiri belum menyediakan server khusus Indonesia. Server terdekat yang tersedia adalah server Singapura. Dan jika server ini error, maka selanjutnya yang terdekat adalah server Sydney. Semakin jauh jarak server dari negara tersebut, maka tentu pemakaian internet akan semakin lebih besar. Hal ini akan merugikan bagi pengguna yang menggunakan kuota internet di HP-nya, karena tentunya akan membuat kuota menjadi lebih cepat habis. Yang keempat, fitur-fitur yang relatif masih belum selengkap dari TeamSpeak. Kenapa disebut relatif? Karena tidak semua menggunakan fitur ini. Contohnya, menggunakan fitur musik sendiri masih belum disediakan oleh pihak resmi Discord. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai penggunaan aplikasi Discord akan dijelaskan oleh Saudari Ferry. Baik, terima kasih kepada Saudari Arlina telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan paparan. Nah, di sini saya Ferry Krisyanti akan memaparkan tentang bagaimana tata cara penggunaan aplikasi Discord. Tata cara penggunaan aplikasi Discord yaitu adalah yang pertama, kita harus mengunduh aplikasi tersebut terlebih dahulu dari layanan Play Store atau App Store, tergantung dengan perangkat yang kita punya. Yang kedua, ketika kita sudah memiliki aplikasi tersebut, selanjutnya kita harus melakukan registrasi atau pembuatan akun. Dalam proses registrasi itu, kita akan diarahkan untuk mengisi beberapa biodata yang diperlukan seperti nomor telepon atau email, nama, dan juga password sebagai pengaman akun kita. Yang ketiga yaitu, ketika kita sudah melakukan registrasi, kita akan masuk ke laman Discord-nya. Dalam laman Discord ini, kita akan menemui yang namanya sebuah server. Nah, server ini adalah sebuah wadah atau layanan yang kita gunakan sebagai tempat untuk kita melakukan diskusi. Nah, dalam server ini kita akan menemukan ada dua fitur tambahan. Yang pertama yaitu adalah kategori dan yang kedua adalah channel. Nah, kategori ini adalah sebuah penggolongan atau pengelompokan atau tipe-tipe dari room diskusi yang akan kita langsungkan. Sedangkan channel ini adalah sebuah ruang yang akan kita gunakan sebagai sarana untuk melakukan diskusi. Selanjutnya kita akan masuk kepada langkah keempat. Untuk langkah keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Nanda. Kepada Saudari Nanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudari Ferry atas kesempatannya. Saya Nanda Mekayanti Aula akan menjelaskan langkah selanjutnya dalam penggunaan aplikasi Discord. Langkah keempat, untuk bergabung dengan sebuah server komunitas melalui tautan atau link undangan atau lewat halaman eksplorasi server publik di dalam aplikasi itu, ada yang bersifat pribadi dan meminta akses dari undangan. Selain bergabung, kamu juga bisa membuat server Discord sendiri. Kamu bisa mengakses halaman eksplorasi server publik dan membuat server sendiri melalui tombol di sidebar kiri di bagian bawah daftar server komunitas. Langkah kelima, pada channel Discord itu berbeda dengan istilah di YouTube, di mana kanal merupakan jalur atau cara berkomunikasi di dalam aplikasi. Discord juga membagi server dalam dua kanal besar, yaitu text channel atau kanal teks dan voice channel, kanal suara. Nah,
text channel ini kamu akan ngobrol lewat teks, sedangkan di voice channel kamu akan ngobrol lewat suara. Kedua kanal itu akan terbagi lagi menjadi kanal-kanal yang lebih spesifik tentunya. Langkah terakhir, untuk ngobrol di komunitas dalam aplikasi Discord, tentunya kamu harus bergabung dan memilih server tersebut. Kemudian kamu bisa memilih kanal apa sebagai tempat ngobrol. Apakah menggunakan obrolan teks atau dengan suara atau juga dengan bot. Serta jangan lupa untuk memperkenalkan diri bila diminta dan ikuti peraturan yang ditetapkan oleh moderator. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami mengenai aplikasi Discord. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.